Chapter 931 Biksu Tua yang mengajarkan Sakyamuni. Kapal emas kuno itu berlayar melawan samudera hitam dan melarikan diri dari mata laut iblis. 500 arhat emas duduk bersila dan hanya biksu tua yang membuka matanya, melantunkan ayat-ayat suci Buddha. Kapal arhat dengan tulang-tulang yang terbungkus kulit dewa ini adalah para mantan biksu dewa di kuil petir besar. Ye Fan tercengang. Ini seperti gunung Meru kecil. Biksu tua, kamu masih hidup. Bukankah kau sudah mati 2000 tahun yang lalu? Leluhur buaya berteriak. Pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut. Jelas sekali bahwa ia pernah bertarung dengan biksu tua ini sebelumnya. Buddha itu penyanyang, baik. Biksu tua itu membuka mulutnya. Dia hanya tinggal selapis kulit dan setipis kayu bakar. Namun, dia dikelilingi oleh cahaya Buddha dan tampak suci dan agung. Berhentilah berpura-pura berbelas kasih. Hari ini, aku akan memurnikanmu menjadi debu. Leluhur buaya berkata dengan dingin. Armor emas hitamnya berkedip-kedip dengan kilau logam dingin, membuatnya terlihat sangat heroik. Biksu tua ini seharusnya sudah lama mati. Aku hanya punya satu napas tersisa setelah 2000 tahun. Untuk menjaga mata laut iblis, jika bukan karena dua dermawan yang bertarung, saya khawatir saya tidak akan pernah bangun. Ye Fan terkejut. Ini adalah arhat emas Sakyamuni. Biksu tua ini adalah seorang Buddha kuno dan tampaknya memiliki latar belakang yang hebat. Melalui penuturannya, Ye Fan sangat terkejut. Dia memahami beberapa hal lama. Mereka menjaga kuil petir besar dan bertanggung jawab untuk menekan roh-roh heroik bintang Mars kuno. Bisa dikatakan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Bintang kuno ini dulunya penuh dengan vitalitas dan merupakan sumber kehidupan. Pada akhirnya, perang lintas domain bintang terjadi dan semuanya hancur. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang meninggal di tempat ini. Sulit untuk menghitung berapa banyak tulang keramat yang dikuburkan di sini. Ini adalah tempat pemakaman roh-roh pahlawan. Secara alami, tempat ini menjadi sangat jahat. Semua roh-roh heroik disegel di dalam mata laut iblis. Itu setara dengan neraka di bumi. Tidak heran aku tidak bisa memasuki mata laut iblis meskipun melawan samudera hitam. Pintu itu dibatasi oleh kalian para biksu. Mata berdarah buaya purba itu menjadi lebih dingin. Dermawan, jangan memancing bencana. Karena kamu bisa menemukan mata laut iblis, kamu secara alami tahu bagaimana itu terbentuk dan keberadaan seperti apa yang tersegel di bagian terdalam. Bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan jika ada makhluk abadi, mereka pasti sudah lama berubah menjadi kotoran. Apa yang bisa ditinggalkan di dalam? Leluhur buaya berkata dengan dingin. Ya, benda-benda dari zaman itu tidak bisa hidup sampai sekarang. Tapi jangan lupa apa tempat ini. Mata laut iblis dari mata laut utara, tanah dengan yin yang ekstrim. Anda juga melihat penampakan kapal hantu. Banyak hal berubah menjadi roh yin, belum lagi keberadaan yang tersegel di titik terdalam dari yin ekstrim. Ye Fan terkejut. Ternyata sisa-sisa peradaban masa lalu dan makhluk yang mati dalam pertempuran tersegel di dalam mata laut iblis ini. Bahkan ada banyak rahasia kuno dan peristiwa masa lalu yang tidak diketahui orang lain. Biksu tua, apa kau akan bergerak lagi? Sudah 2000 tahun. Anda benar-benar masih hidup. Bahkan Sakyamuni menghormatimu sebagai guru. Baju besi emas hitam dari buaya purba berdentang. Aura pembunuhnya seperti pedang, menebas ke segala arah, menyapu jurang besar di tanah dan langit. Ye Fan terkejut. Dia menatap biksu tua itu dengan tidak percaya. Dia adalah satu-satunya yang masih hidup di kapal emas. Identitas seperti apa yang dia miliki? Dharma saya tidak sebaik Buddha. Saya hanya bisa dianggap sebagai pemandu. Dia menciptakan jalannya sendiri. Saya dan yang lainnya yang dihormati sebagai guru tidak ada apa-apanya. Biksu ilahi menyatukan kedua telapak tangannya. Ye Fan terkejut. Kemudian, ia teringat beberapa catatan. Buddha memiliki beberapa guru sebelum ia tercerahkan. Beberapa di antaranya adalah Brahmana, dan beberapa lainnya adalah sadhu. Kemudian, dia menciptakan agamanya sendiri. Biksu tua ini setidaknya adalah seorang Buddha kuno. Dia kemungkinan besar adalah sadhu di masa lalu. Sebelum Buddha menciptakan agamanya, Dharma juga sudah ada. Namun, Dharma telah mengalami kemunduran di bumi. Itu terpecah-pecah dan longgar. Bahkan Dharma itu tidak benar. Biksu tua yang pernah membimbing Sakyamuni. Ini adalah asal-usul yang mencengangkan. Memikirkannya saja sudah membuat orang tercengang. Ye Fan benar-benar takluk dan bahkan sedikit tercengang. Seberapa kuno orang ini? Dia pasti seorang Buddha yang berbudi luhur. Dia pasti tahu segalanya tentang zaman kuno bumi. Ini adalah fosil hidup yang sesungguhnya. Jika dia bisa duduk bersamanya selama sehari,
dia mungkin bisa memecahkan sebagian besar misteri di dalam hatinya. Ye Fan sangat bersemangat memikirkan hal ini. Biksu tua, kamu pikir kamu siapa? Saya akui bahwa saya bukan tandingan Buddha, tetapi tidak bisakah saya membunuh Anda? Bahkan jika Anda adalah setengah guru baginya. Buaya purba itu sangat kuat dan kejam. Baju besi emas hitam di tubuhnya berdengung dan memancarkan jutaan cahaya pedang. Buaya itu melangkah maju dan hendak menaiki kapal emas. Dentang, dentang. Leluhur buaya menyerang. Percikan api terbang ke segala arah dengan setiap serangan yang bertabrakan dengan rune. Pada tingkat mereka, setiap serangan acak adalah hukum langit dan bumi. Jika bukan karena fakta bahwa Mars adalah planet purba yang istimewa, pertempuran mereka mungkin akan menghancurkan setengah dari planet purba itu. Itu karena rantai tatanan ilahi telah melesat dan menembus kehampaan yang tak terbatas. Ini adalah pertempuran yang sengit. Kedua belah pihak tidak menahan diri dan ingin menghancurkan yang lain. Ini adalah pertempuran antara Buddha dan iblis. Namo Yainan Nadong Na Yeye. Tiba-tiba, semua arhat emas di kapal kuno itu mulai melantunkan sutra. Ini adalah sisa-sisa pikiran dan fluktuasi dari saat mereka masih hidup. Nyanyian mereka bergema di seluruh Mars. Cahaya tak terbatas bermekaran dan menghantam buaya purba. Seluruh kapal emas meledak dengan semua jenis pola yang terjalin di bawah langit. Nyanyian. Seolah-olah semua bodhisattva berteriak serempak, atau seolah-olah para Buddha mengaum dalam kemarahan. Tampaknya kapal ini berasal dari zaman kuno dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas dan tak terukur. Kapal emas kuno ini adalah artefak sihir tertinggi yang setidaknya berkelas legendaris. Ada formasi yang diukir oleh Buddha sendiri di atasnya. Pada saat ini, mereka semua menyala dengan tujuan untuk memurnikan semua iblis di dunia. Kekuatan Buddha menyebar sejauh 80.000 li. Dharma Buddha sangat dalam dan tak terduga. Ia dapat memurnikan semua musuh dan pada saat ini, ia menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Nyanyian itu terus berlanjut tanpa henti. Itu seperti lonceng emas yang besar, sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Rune emas kuno berkedip satu demi satu dan menenggelamkan tempat ini. Leluhur buaya sangat kuat, tapi agak lelah untuk menghadapi Buddha yang setengah master. Kapal kuno ini dikombinasikan dengan wasiat dari 500 arhat emas ketika mereka masih hidup. Kekuatannya tidak terbayangkan, dan semuanya diaktifkan oleh biksu tua itu. Mars adalah lautan kepahitan terbesar di dunia. Kuil petir besar pernah berada di sini. Kapal emas kuno ini memiliki arti khusus karena dapat membantu orang menyeberangi lautan kepahitan. Dan sekarang, mengambil tindakan terhadap leluhur buaya seperti memurnikan iblis besar kuno. Nyanyian itu terus berlanjut tanpa henti. Seolah-olah 3.000 bodhisattva dan Buddha kuno melantunkan sutra bersama-sama. Kekuatan ilahi mengejutkan dunia dan cahaya tak terbatas berubah menjadi keabadian. Karena dia telah mencapai langkah ini, dia akan membuang kehati-hatiannya dan menunggu fajar menyingsing. Bahkan jika biksu tua itu dikalahkan, dia masih harus bertarung dan membalas dendam untuk teman sekelasnya yang mati sia-sia. Ini adalah perang suci, pertempuran besar antara orang-orang suci kuno. Teknik rahasia yang rumit dan hukum ilahi yang tidak dapat dipahami mengalir di area ini. Akhirnya, saat fajar menyingsing, nyanyian di kapal emas tidak lagi sekeras dulu dan kemegahannya juga sedikit meredup. Buddha setinggi 1 kaki, iblis setinggi 10 kaki. Buaya purba itu mencibir dan berkata, apakah Anda pikir Anda dapat memurnikan saya kecuali Buddha kembali? Biksu malang ini sudah tua dan prana serta darahnya telah mengering. Seharusnya saya sudah lama meninggalkan dunia ini. Memang, saya tidak dapat menyucikan dermawan, tetapi saya dapat melihat masa depan Anda. Kejahatanmu telah berakhir. Omong kosong. Bagaimana bisa leluhur buaya mempercayainya? Biksu kuno ini melantunkan nyanyian Buddha. Kemegahan di tubuhnya meredup dan perlahan-lahan menghilang. Dia akan segera meninggal dan berubah menjadi tulang-tulang Dao, menjadi satu dengan kapal emas. Tubuh kapal bersinar dan mengisi mata laut iblis. Pada saat ini, air laut telah mengalir masuk dan tidak ada air yang tersisa di tanah. Bertele-tele. Kamu akan mati, namun kamu masih belum menemukan tempat yang bagus. Kamu hanya harus memblokir mata laut iblis. Leluhur buaya mencibir. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Kata-kata terakhir biksu tua itu ditransmisikan. Dia bergegas ke tempat pemakaman roh pahlawan dengan kapal kuno dan mengisi mata laut iblis. Leluhur buaya berbalik. Armor hitamnya berkedip-kedip dengan kilau dingin, membuatnya terlihat seolah-olah dia terbuat dari emas iblis. Kekuatan sucinya tak tertandingi. Pada saat ini, sinar fajar pertama menyinari dan membuatnya semakin menakutkan.
Dia berdiri tegak dan lurus, menekan orang-orang hingga tercekik. Rambut hitam panjangnya berserakan di belakangnya saat matanya yang berdarah menatap dingin ke arah Ye Fan. Semut, kau berani memiliki niat membunuhku. Jadi bagaimana jika fisikmu istimewa? Aku bisa menginjak-injak orang sepertimu sampai mati dengan satu kaki. Dia penuh dengan penghinaan dan sama sekali tidak menganggap serius Ye Fan. Setelah menghabisi budak kuno itu, dia secara alami tidak peduli lagi. Tidak ada seorang pun di wilayah bintang ini yang bisa menghadapinya. Kamu buaya, hari ini, hanya satu dari kita yang akan selamat. Ye Fan berteriak. Kemudian, dia menunjukkan tubuh Dharma tanpa batas dan dengan cepat memperbesarnya. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke arah Ye Fan. Dia ingin menginjak-injaknya sampai mati dengan satu kaki, seperti bagaimana dia memperlakukan seekor semut. Dia melakukan ini dengan sangat alami, benar-benar memperlakukan Ye Fan seperti semut, tidak memperlakukannya seperti apapun. Itu karena alam kultivasinya ada di sana untuk dilihat semua orang. Bagi Ye Fan, ini adalah penghinaan yang ekstrim. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menggunakan simbol perjalanan untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengguncang kuali di atas kepalanya. Gulungan harta karun abadi kuno terbang keluar dan bintang-bintang tak berujung berkedip-kedip. Kemudian, dia mengguncangnya dengan kuat dan seseorang terbang keluar dari dalamnya. Ini adalah seorang pria tua yang disegel dalam sumber ilahi. Dia setipis korek api dan duduk bersila. Tidak ada sedikit pun gejolak kehidupan, tapi tetap saja membuat hati orang berdebar. Tubuh bagian atasnya telanjang dan bertulang. Tubuh bagian bawahnya terbungkus kulit binatang buas dan di tangannya ada tongkat tulang putih berkilau. Dia terlihat sangat primitif, tapi tetap saja membuat orang merasa ngeri. Rantai merah dengan kemegahan ilahi yang menyilaukan mengikatnya. Seolah-olah rantai itu terikat erat pada dagingnya. Ada banyak pola dao yang terukir di atasnya yang tak terlukiskan. Ini adalah rantai ilahi berwarna merah. Leluhur buaya melihat ini dan masih menginjak. Dia merasakan bahwa orang yang ada di dalam sumber itu sangat menakutkan dan ingin mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Dia ingin menggunakan kekuatan suci kuno untuk membacok orang tua itu sampai mati. Peng! Langkah ini tidak bisa dikatakan apa-apa selain tirani. Bahkan seorang raja leluhur kuno pun akan hancur berkeping-keping. Tanpa ada ketegangan, leluhur buaya membuat langkah ganas. Namun, orang hanya bisa melihat potongan sumber dewa terbang keluar dan berubah menjadi cahaya dewa yang cemerlang. Orang tua itu sama sekali tidak terluka. Selain itu, ada gelombang fluktuasi menakutkan yang berdesir keluar. Seolah-olah ombak yang mengamuk menghantam pantai dan batu-batu karang menembus langit. Semua ini adalah aura dari kebangkitan orang suci kuno ini. Hong! Langit dan bumi bergemuruh. Seolah-olah sebuah badan air yang sangat besar meledak melalui bendungan. Seluruh langit runtuh. Orang suci kuno ini membuka matanya dengan suara sua. Itu sangat menyilaukan. Bahkan seseorang yang sekuat leluhur buaya berteriak karena khawatir. Dia membalik 3 kali dan terbang secara terbalik untuk menghindari dua mata yang mengintimidasi itu. Seolah-olah 2 garis petir menyambar di antara langit dan bumi. Itu adalah 2 garis nyata yang melesat ke kubah langit dalam sekejap, menghancurkan langit dengan aura yang mendominasi. Senior, tolong hukum iblis ini. Dia sudah keterlaluan dalam menindas umat manusia. Ye Fan mengirimkan suara dengan suara keras. Tak perlu dikatakan lagi, orang suci kuno ini tidak bisa dipermalukan. Jika seseorang berani menginjak tubuhnya, itu akan terasa. Chapter 932 Berburu dan membunuh nenek moyang buaya. Langit dan bumi ini sepertinya tidak mampu menahan kekuatannya. Segera setelah Archaic Sein bangkit kembali, fluktuasi alami yang dilepaskan meruntuhkan langit dan bumi. Sinar cahaya yang ditembakkan dari matanya membakar dengan ganas, mencapai entah berapa li. Api ilahi melonjak dan berdenyut, sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa melihat langsung ke arah mereka. Leluhur buaya menjerit. Bahkan dia tidak bisa menahannya. Sepasang cahaya ilahi yang tampak nyata menatapnya. 2 lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Baju besi emas hitam di tubuhnya sangat kokoh. Itu ditempa dari sisik yang ditumpahkan oleh tubuhnya, namun ditembus oleh 2 sinar cahaya yang gemilang. Leluhur buaya adalah orang suci kuno. Dia bahkan mengalahkan setengah dari guru Buddha Sakyamuni, jadi tidak perlu diragukan lagi kultivasinya. Namun, pada saat ini, dia berada dalam kondisi pasif dan berada di bawah tekanan besar. Siapa kamu? Dia benar-benar terkejut. Apakah benar-benar ada karakter yang begitu kuat di dunia saat ini? Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya?
Dalam pengetahuannya, selain Buddha Sakyamuni, tidak ada yang bisa sekuat dan mengintimidasi ini. Saat itu, di domain bintang kuno Ziwei, Ye Fan pernah mengaktifkan orang suci kuno ini untuk membantu orang gila tua itu. Namun, dia dihentikan oleh kekuatan segel raja, dan pada akhirnya, dia tidak bisa bertarung. Orang suci kuno tidak mengatakan apa-apa. Aura tirani dari saat dia baru saja bangkit kembali akhirnya sedikit tenang. Berkas cahaya di matanya juga menyusut menjadi 3 zang panjangnya, tetapi mereka menjadi lebih menyilaukan. Mereka terbakar seperti api ilahi yang sesungguhnya. Seluruh keberadaannya memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai. Dia seperti seorang dewa kuno. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa mengintimidasi 9 langit dan 10 bumi. Leluhur buaya menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang ganas. Ini adalah musuh besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hari ini, dia mungkin akan mati dengan keluhan. Hong, orang suci kuno hanya menggerakkan tubuhnya sedikit, dan langit dan bumi terbelah. Seolah-olah dunia ini tidak bisa menampung tubuhnya. Celah spasial yang besar memanjang dari tepi tubuhnya ke kedalaman langit dan bumi. Rantai ilahi berwarna merah menusuk ke dalam dagingnya, tetapi tidak dapat mempengaruhi gerakannya. Dia penuh dengan tekanan saat dia menekan maju. Matanya sangat menakutkan seolah-olah dia sedang menatap mangsa. Mengaum. Api ilahi di mata Santo Primordial menjadi semakin menyilaukan, membakar kehampaan. Dia menghadapi serangan mengejutkan itu secara langsung, bahkan tidak menghindari tangan hitam besar yang datang menamparnya. Dentang. Sebuah suara logam yang menusuk telinga terdengar. Tangan besar leluhur buaya bisa menghancurkan raja-raja leluhur kuno, tapi ketika itu menghantam tubuh orang suci tua ini, itu hanya bisa mengeluarkan suara nyaring, tidak bisa membunuh musuh. Sementara itu, telapak tangan dan jari-jarinya mengeluarkan banyak darah. Adegan semacam ini sangat menakutkan, dan itu cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya orang-orang suci zaman kuno. Matanya menjadi semakin menyilaukan. Mereka seperti 2 matahari yang memadat yang bisa membakar mata orang lain hingga buta. Ye Fan merasa bahwa orang suci kuno ini benar-benar menatap mangsanya. Dia tidak melihat buaya itu sebagai orang suci iblis, tetapi sebagai binatang buas untuk memuaskan rasa laparnya. Tatapan semacam itu terlalu aneh, begitu menakutkan, penuh dengan rasa lapar, seolah-olah sedang berburu. Leluhur buaya jelas menyadari hal ini juga, tubuhnya menjadi dingin. Dengan suara zeng, pedang dewa yang tajam keluar dari sarungnya. Ini adalah senjata perangnya. Pedang itu meretas langit, meretas ke bawah. Selama seluruh proses ini, bersama dengan ratapan hantu dan lolongan para dewa, angin busuk, dan hujan darah, segudang mayat muncul, dan langit dan bumi telah berubah menjadi ladang asura yang tertutup mayat. Semua orang yang telah dibunuh oleh pedang ini di masa lalu muncul pada saat ini. Pedang iblis mitos ditempa dengan darah puluhan ribu makhluk hidup. Langit dan bumi runtuh. Jika bukan karena Mars yang disegel, jika itu adalah bintang lain, seluruh bintang purba akan terpotong menjadi 2 tanpa ketegangan. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit berguncang. Pedang itu membelah langit, dan tidak ada yang bisa menghentikan pedang yang mengguncang dunia ini. Bahkan matahari yang terbit pun telah sepenuhnya meredup, dan jauh dari sebanding dengan cahaya pedang. Di hadapan pedang ini, Primordial Sein menghadapinya dengan membelakanginya. Seketika, percikan api beterbangan di mana-mana, dan energi ilahi membelah langit. Tidak hanya Ye Fan tercengang, tetapi bahkan leluhur buaya pun tercengang. Jari-jarinya terasa sakit, dan dia bahkan tidak bisa memegang pedang dewa di tangannya dengan mantap. Suara dentang terdengar, dan dunia berguncang. Pedang iblis leluhur buaya menebas rantai besi merah milik Primordial Sein. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan cahaya dingin menerangi langit. Itu memekakkan telinga. Itu adalah rantai ilahi berwarna merah tua, dan terukir dengan banyak simbol primordial. Rantai itu memiliki kekuatan ilahi yang kuat, dan ia ingin menggunakan ini untuk mengikat Santo Primordial selamanya. Sekarang, itu diretas oleh pedang dewa terkuat leluhur buaya, dan simbol-simbol di atasnya sedikit meredup. Tidak hanya Ye Fan yang ketakutan, tapi bahkan Primordial Sein pun merasa ngeri. Namun, orang suci primordial ini tidak peduli sama sekali. Dia memperlakukan leluhur buaya seperti tiang besi, dan dia berencana untuk mematahkan rantai ilahi merah. Yin dan Yang yang hebat, mana yang lebih kuat? Yin dan Yang saling mendukung, kaisar di bawah langit. Ye Fan teringat pepatah kuno yang seperti mantra ini. Ini bukanlah seorang santo primordial biasa. Dia sangat menakutkan dan kuat.
Selama tahun-tahun kuno ketika para ahli adalah hal yang biasa seperti awan dan raja-raja leluhur berdiri dalam jumlah besar, dia bisa bergerak tanpa hambatan di bawah langit. Dia telah membunuh beberapa raja leluhur, dan salah satunya adalah Sage Agung. Saat itu, semua klan menyerangnya dari semua sisi. Ketika dia dalam keadaan linglung, ayah dan anak yang tak tertandingi dari sarang 10.000 naga mengambil keuntungan dari hal ini dan menyegelnya. Pencapaiannya sangat menakutkan. Dia mengembangkan kitab suci Yin dan yang pada saat yang sama, dan ini adalah jalan untuk membuktikan dirinya. Namun, pada akhirnya, dia menjadi gila. Dia adalah dewa di siang hari dan iblis di malam hari. Dimanapun dia lewat, akan ada pemerintahan teror. Saat itu penuh dengan pembantaian, dan era kuno terguncang. Pada saat itu, umat manusia sangat lemah, namun seorang ahli tertinggi muncul. Hal itu benar-benar memicu kepanikan yang luar biasa. Dia disebut iblis manusia, dan semua klan besar merasa tidak nyaman. Sejak zaman kuno, hampir semua orang yang mengembangkan kitab suci Yin dan yang telah gagal. Tidak ada yang berhasil. Namun, orang suci primordial ini mengembangkan kedua kitab suci tersebut dan selamat. Tidak dapat disangkal bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Sebagai dewa di siang hari, dia dipenuhi dengan cahaya ilahi. Pada malam hari, dia adalah iblis dengan niat membunuh yang melekat di sekujur tubuhnya. Dia sangat gila. Ye Fan dan yang lainnya berspekulasi bahwa ini setidaknya adalah seorang Sage Agung. Jika tidak, bagaimana mungkin dia berani mengembangkan kitab suci Yin dan yang pada saat yang sama? Dia ingin membuktikan Dao. Senja adalah saat dia berada di titik terlemahnya. Pikirannya tidak jernih, dan mudah bagi orang lain untuk mengambil keuntungan darinya. Jika tidak, bahkan selama tahun-tahun kuno, ketika ada banyak raja leluhur, akan sulit bagi siapapun untuk menaklukkannya. Qiang Kong. Matanya sangat ganas. Kali ini, tidak ada satupun dari rantai ilahi merah yang mencapai targetnya. Semuanya ditujukan pada titik vital Santo Primordial. Setiap pedang membawa untaian Dao Surgawi. Hukum-hukum itu seperti hujan, mengalir deras. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, beberapa orang di observatorium luar angkasa tercengang. Setelah melakukan pengamatan dan perbandingan yang cermat, mereka percaya bahwa Mars sedang mengalami hujan meteor yang langka. Selain itu, dampaknya sangat serius. Menurut tingkat dampaknya, itu cukup untuk menghancurkan Mars. Yang aneh, meteor itu tidak mengalami kerusakan. Kemudian, informasi yang dienkripsi ini dikirim ke beberapa negara terkait dan diklasifikasikan sebagai rahasia. Hal itu karena setelah analisis yang cermat, mereka menguraikan kebenaran mengejutkan yang melebihi akal sehat. Ye Fan tidak mengetahui semua ini dan tidak tega memperhatikannya. Dia tertarik dengan pertempuran besar di depannya. Kekuatan sihir leluhur buaya melimpah ruah dan pasti bisa menebas bintang Mars dengan satu serangan pedang. Sayangnya, dia terhalang oleh segel di sini. The Primordial Sein bahkan lebih menakutkan. Dia bergerak seperti hantu dan berubah menjadi dewa perang. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang dan terus menatap leluhur buaya. Sebagian besar energinya terfokus pada tubuhnya sendiri, ingin mematahkan rantai ilahi merah. Bahkan jika ada cahaya pedang yang membacoknya, itu hanya akan menghasilkan serangkaian percikan api dan menghasilkan bekas luka berdarah. Sulit untuk melukainya sampai ke intinya. Dia seperti dewa iblis. Leluhur buaya bergegas ke langit. Dia ketakutan dan ingin melarikan diri dari Mars. Manusia iblis ini terlalu menakutkan. Semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan. Jika dia melepaskan diri dari rantai, siapa di dunia ini yang bisa menaklukkannya? Siu. Namun, Primordial Sein tidak memberinya kesempatan. Dia berteleportasi dan memblokir jalannya. Di dalam cahaya warna-warni pagi hari, kekuatan sucinya sangat menakjubkan seperti dewa surgawi yang turun ke dunia fana. Hong. Manusia iblis itu membuka mulutnya dan menghirupnya. Seolah-olah matahari telah ditelan. Api esensi yang tak berujung menutupi langit dan bumi. Itu jutaan dan jutaan kali lebih menakutkan daripada hujan meteor. Seluruh Mars diselimuti olehnya. Kaca. Dia mengedarkan kekuatan magisnya dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Pada saat itu, suara rantai yang patah terdengar. Garis-garis cahaya merah terbang ke segala arah. Buaya purba yang besar itu cemas. Dia ingin merobek kekosongan dan menyeberang ke langit berbintang, tapi dia tidak bisa. Orang suci primordial ini berdiri di bintang Mars dan mengunci langit dan bumi. Dia tidak bisa menerobos sama sekali. Weng. Orang suci tua itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Meskipun dia setipis korek api, dia memiliki kekuatan untuk mencabut matahari, bintang, dan bulan.
Kekuatan sucinya menyebar hingga ratusan ribu mil. Tongkat tulang putih di tangannya seberat 1 triliun ton. Tidak ada yang bisa menghentikannya dan menghancurkan langit dan bumi. Leluhur buaya menjerit dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia awalnya adalah makhluk yang dapat membunuh seorang raja kuno dan merobek-robek Buddha kuno di biara petir agung. Tapi sekarang, dia ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Dentang. Buaya purba yang besar itu melawan sambil melarikan diri. Pedang iblis di tangannya dihancurkan oleh gada tulang di tempat. Itu pecah menjadi puluhan bagian dan jatuh ke dalam mata laut iblis. Hong. Primordial Sein mengayunkan gada tulang lagi. Senjata tulang putih murni itu mengandung keilahian yang abadi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan jatuh. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit semuanya bergetar. Puff. Sebuah garis cahaya berdarah melonjak. Leluhur buaya berteriak. Bagian bawah tubuhnya patah dengan paksa, berubah menjadi pasta berdarah. Sementara itu, baju besi di tubuhnya hancur inci demi inci, berubah menjadi bubuk, tidak bisa melindunginya sama sekali. Jiwa buaya purba yang besar hampir meninggalkan tubuhnya. Dia berubah menjadi bentuk aslinya dan melarikan diri ke langit. Namun, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Orang suci tua itu menguncinya dan meningkatkan kecepatannya, memotong jalannya ke depan. Tubuh bagian bawahnya terbungkus kulit binatang dan dia memegang gada tulang di tangannya. Rambutnya berantakan dan dia terlihat seperti orang liar yang keluar dari suku primitif. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini, dia benar-benar memperlakukan leluhur buaya sebagai mangsanya. Dia bertindak seperti sedang berhadapan dengan binatang buas dan menyerang dengan ganas. Belum lama ini, leluhur buaya seperti dewa bagi Ye Fan. Tapi sekarang, dia telah jatuh menjadi buaya yang sebenarnya. Dia sedang diincar oleh seorang pemburu dan nyawanya dalam bahaya. Hong, orang suci tua itu mengayunkan tongkat tulang putih dan menghantam beberapa kali. Leluhur buaya berada di ambang kematian. Dia jatuh ke tanah dan berubah menjadi bentuk aslinya. Orang suci tua itu mengangkatnya seperti ikan mati. Pada saat ini, orang suci tua itu menggunakan kultivasi dan kekuatan sihirnya untuk menyalakan api. Dia kemudian melambaikan tangannya ke arahnya dan benar-benar bersiap untuk membelah perut buaya besar ini dan memanggangnya di atas api. Dia mengundangnya untuk menikmati daging buaya itu bersama-sama. Chapter 933 kata yang begitu menyedihkan. Leluhur buaya meneteskan darah. Bagian bawah tubuhnya telah berubah menjadi pasta daging, benar-benar patah oleh gada tulang putih. Pada saat ini, dia berada di ambang kematian, tidak lagi sekuat sebelumnya. Ye Fan hampir membatu. Dia benar-benar tidak berani mempercayai ini. Ini seperti cerita fantasi. Leluhur buaya terbangun dari pingsan dan melihat bahwa dia dipegang terbalik seperti ikan mati. Dia meronta dengan keras, tetapi orang suci tua itu sangat kejam. Dengan satu ayunan tongkat, tulang-tulang di sekujur tubuhnya retak di banyak tempat. Jika bukan karena daging, tubuh dan jiwanya pasti sudah hancur. Apa yang terjadi? Buaya purba tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebenarnya ada seseorang yang begitu menakutkan di dunia ini yang bisa memperlakukannya seperti ini. Di masa lalu, dia sangat kuat, mampu membelah sebuah bintang kuno dengan satu serangan. Bahkan para bodhisattva dan Buddha kuno bukanlah tandingannya. Dia tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia telah menjadi tawanan dan hidupnya dalam bahaya. Leluhur buaya berteriak. Ini benar-benar cemberut. Dia adalah seorang santo iblis yang tak tertandingi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan martabatnya seperti ini. Terlalu sia-sia untuk mati seperti ini. Setelah sekian lama, Ye Fan akhirnya kembali sadar. Dia tidak bisa menahan tawa ke arah langit. Belum lama ini, buaya purba ini masih menatapnya seperti semut. Buaya itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan, bahkan ingin menginjak-injaknya sampai mati dengan satu kaki. Namun sekarang, buaya ini telah mengalami bencana. Ini benar-benar keadilan dan pembalasan dari surga. Auman. Auman leluhur buaya menghancurkan gunung dan sungai. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di bintang Mars kuno runtuh dan runtuh. Seluruh dunia berguncang, hampir hancur. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Dia telah hidup begitu lama dan bisa memandang rendah domain bintang kuno satu demi satu. Dia dianggap sebagai dewa alam luar, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Menanggapi raungan dan perjuangannya, orang suci tua itu sangat lugas. Tongkat itu menghantam kepalanya, hampir membelah tengkoraknya. Api sudah membumbung tinggi, membakar semakin kuat. Itu adalah mendidihnya dao dan kekuatan magis.
Jika tidak, bagaimana mungkin api biasa bisa memanggang orang suci iblis yang tak tertandingi? Ye Fan diam-diam menatap ke kejauhan, memberi penghormatan kepada teman sekelasnya yang telah meninggal. Saat itu, di bintang kuno ini, setengah dari teman-temannya telah kehilangan nyawa mereka. Buaya besar, kamu pantas mendapatkan hari ini. Dia memarahi dengan dingin. Pada saat ini, tubuh buaya ilahi muncul. Itu seperti gunung, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas hitam. Itu memiliki tekstur logam, dan ketika tongkat besar itu menghantamnya, itu mengeluarkan suara gemerincing. Ye Fan hanya bisa menghela nafas. Leluhur buaya benar-benar memiliki 8 kehidupan yang sial. Tidak masalah untuk bertemu dengan Sakyamuni yang pemarah. Paling-paling, itu akan ditekan. Bertemu dengan orang suci yang pemarah itu benar-benar tragis. Dia tidak hanya ingin membunuhnya, tapi juga ingin memanggangnya dan memakannya. Leluhur buaya, yang setinggi gunung, dengan mudah diangkat oleh orang bijak tua itu seperti anak ayam kecil. Hua, gelombang yang mengamuk mengguncang langit. Orang suci kuno menggunakan kekuatan magis mereka yang hebat untuk secara paksa menyulap gelombang di mata laut iblis. Air jernih murni dihasilkan dari dalam dan dicurahkan dengan suara hualala. Hal ini dilakukan untuk membasuh mangsanya. Ah, leluhur buaya menjerit. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Dia benar-benar akan menjadi santapan orang lain. Seorang santo iblis yang bermartabat dan tak tertandingi dari satu generasi, bagaimana kata tragis bisa menggambarkannya. Orang suci tua itu tidak menyukainya karena berisik dan menamparnya. Mulut buaya raksasa itu hampir berubah bentuk. Darah mengucur deras di tempat, dan gigi buaya itu rontok. Kursi ini telah melakukan perjalanan tanpa hambatan sepanjang hidup saya. Selain dikalahkan oleh Sakyamuni, saya tidak terkalahkan dan sangat kuat. Berapa banyak orang jenius surgawi kuno yang mayatnya berada di kaki saya, tetapi sekarang, mereka telah jatuh sampai akhir. Sungguh menyedihkan. Leluhur buaya ingin bunuh diri. Dia benar-benar tidak tahan dan tidak bisa menerima akhir seperti itu. Dia telah melakukan perjalanan tanpa hambatan di bidang bintang selama 7-8 ribu tahun dan telah mengunjungi banyak bidang bintang kuno. Dia bisa dianggap sebagai yang tertinggi yang luar biasa di antara binatang iblis. Jika tidak, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan di alam semesta? Tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Jadi bagaimana jika dia telah melahap para Buddha kuno? Di depan orang suci tua yang tidak peduli dengan daging dan sayuran ini, bahkan kemampuan dewa yang paling kuat pun tidak berguna. Dia juga telah menjadi makanan. Bang! Akhirnya, dengan suara ringan, leluhur buaya dibebaskan. Iblis manusia mengakhiri hidupnya dengan mengayunkan tongkatnya. Dia menghancurkan kepalanya dan bahkan memurnikan roh leluhurnya. Laut biru telah berubah menjadi ladang murbei, dan jutaan tahun telah berlalu dengan perlahan. Ini bukan lagi era kuno, dan seluruh dunia telah berubah. Puff. Adegan berikut ini sedikit berdarah. Orang suci tua itu bertindak seolah-olah dia berurusan dengan binatang buas di pegunungan. Dia secara pribadi menguliti buaya ilahi dari generasi ini. Dagingnya bersinar dan energi esensi meluap ke segala arah. Itu sangat mengancam. Meskipun bagian bawahnya telah diledakkan menjadi pasta daging, bagian atasnya masih seperti gunung kecil. Orang suci tua itu merobek sepotong daging esensi yang beratnya 500 kg. Daging itu berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi yang menyilaukan karena ini adalah daging ilahi dari seorang santo iblis. Daging itu memiliki kekuatan dahsyat yang melampaui dunia sekuler. Orang suci tua itu menggunakan air jernih yang menguap dari mata laut untuk mencuci sepotong daging ini hingga bersih. Dia memanggangnya dengan api dao. Daging itu diselimuti kabut dan cahaya warna-warni. Aroma yang menyegarkan menguar, membuat orang meneteskan air liur dengan hasrat. Setelah sekian lama, aroma daging panggang itu tercium hingga beberapa kilometer jauhnya. Orang suci tua itu melambaikan tangannya lagi dan memanggil Ye Fan. Daging buaya ilahi siap untuk dimakan. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga. Sejujurnya, dia benar-benar sedikit takut. Orang suci tua itu terlalu galak. Dia memanggang seorang santo iblis yang bermartabat. Jika tersiar kabar, itu akan mengguncang langit. Orang suci kuno itu bersikeras agar dia pergi dan berbagi makanan lezat dengannya. Dagingnya berwarna keemasan dan mengkilap. Dari waktu ke waktu, daging itu akan memancarkan cahaya ilahi yang beraneka warna. Jelas sekali bahwa makanan itu sangat bergizi. Itu mungkin hampir sebanding dengan daging naga yang legendaris. Senior, aku benar-benar tidak berani makan benda ini. Setetes darah orang suci bisa membunuh makhluk yang kuat.
Sepotong daging ini sudah cukup bagiku untuk mati 1000 kali. Ye Fan berkata dengan wajah cemberut. Sejujurnya, dia benar-benar ingin mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah daging spiritual dari orang suci iblis. Bagi banyak orang, itu hampir seperti daging dewa. Namun, dia tahu dengan jelas betapa menakutkannya kekuatan orang suci itu. Bahkan dalam kematian, manusia tidak bisa menghujatnya, terutama leluhur iblis yang baru saja jatuh. Orang suci tua itu menggaruk-garuk kepalanya, terlihat sangat jujur dan sederhana. Dia memberi isyarat kepadanya bahwa daging orang suci iblis itu telah dimurnikan olehnya dan bisa dimakan tanpa masalah. Benarkah? Ye Fan bergerak maju. Aroma ini memiliki jenis sihir khusus. Itu sebenarnya memiliki semacam spiritualitas. Bahkan aromanya adalah kecemerlangan ilahi. Itu sangat misterius dan mempesona. Kecemerlangan ilahi meluap dan mengalir keluar dari daging emas yang harum. Sinar cahaya warna-warni datang silih berganti. Sangat indah dan mempesona. Ye Fan merobek 2 tael daging. Dibandingkan dengan orang suci tua itu cukup halus. Dia tidak berani menggigitnya dengan keras. Dia benar-benar khawatir giginya akan patah. Jelas, kekhawatirannya tidak perlu. Orang suci tua itu benar-benar menggunakan api untuk memurnikan esensi, ki, dan roh leluhur buaya. Dagingnya lembut dan halus. Daging itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi sinar cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, setiap pori-pori di tubuhnya terbuka. Esensi menyembur keluar, cahaya meluap, dan kekuatan ilahi melonjak. Ye Fan hampir membumbung tinggi ke langit. Daging orang suci iblis itu benar-benar luar biasa. Itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia merasa penuh energi dan seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Di mata manusia, ini jelas merupakan daging ilahi. Faktanya, memang demikianlah yang terjadi. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa memakan daging orang suci iblis? Terutama di wilayahnya, tidak mungkin untuk memikirkannya. Terutama di era ini, sulit untuk melihat orang suci iblis yang masih hidup. Mengambil langkah mundur, bahkan di zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa berburu orang suci iblis seperti ini dan menggunakannya murni sebagai makanan. Mungkin hanya orang suci tua ini yang bisa melakukannya. Ini bisa dikatakan sebagai daging ilahi. Bagi para pembudidaya, itu adalah suplemen yang bagus. Jika dimakan dalam waktu lama, tidak hanya dapat memperkuat otot dan tulang, tetapi juga dapat terlahir kembali. Setelah memastikan bahwa orang suci tua itu benar-benar memanggang sepotong daging ini dengan api, Ye Fan juga melepaskannya. Dia mengeluarkan lebih dari 10 guci anggur tua dan memakan daging dan anggur bersama lelaki tua liar ini. Meskipun hanya ada satu bahan, itu adalah hal yang paling enak dan langka yang pernah dimakan Ye Fan. Dia sangat senang. Saat dia makan, dia merasakan kekuatan suci melonjak. Sinar cahaya ilahi merembes keluar dari pori-porinya. Dia merasa bahwa dia akan terbang ke surga. Ye Fan tenggelam dalam udara yang menguntungkan. Dia memancarkan cahaya ilahi 5 warna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak pernah menyangka bahwa makanan bisa begitu menyehatkan. Dia sepertinya benar-benar akan terbang ke surga. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, dan dia merasa seperti makhluk abadi. Tubuh fisiknya telah mengalami pembaptisan. Setiap inci dari daging dan darahnya penuh dengan kekuatan eksplosif. Ye Fan merasa seperti dia bisa menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Dia merasa seperti memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ketika dia menyadari hal ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa makan lagi. Dia telah mencapai batasnya setelah makan lebih dari 10 kg daging suci yang bercahaya. Jika dia melanjutkannya, tubuhnya bisa meledak. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya orang suci tua itu. Dia menyapu awan dan memakan daging buaya tersebut. Kemudian, dia memotong beberapa ribu kilogram daging lainnya dan memanggangnya dengan api. Ye Fan pusing. Ini bukan daging keledai atau daging ayam. Ini adalah daging seorang santo iblis. Dia memakannya begitu banyak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia benar-benar memperlakukannya seperti makanan biasa. Tepat pada saat itu, gelombang api melonjak keluar. Ye Fan menyadari bahwa darah mengalir dari hidungnya. Dia tidak bisa menerima beberapa kilogram daging monster Sein lagi. Itu terlalu bergizi. Jika tokoh tingkat master sekte lain makan sebanyak ini, mereka kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping dan daging mereka akan meledak. Dia melompat dan mulai berlari mengelilingi mata laut iblis. Dia berlari ribuan kilometer dalam satu tarikan napas. Dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Ye Fan tidak berhenti dan terus berlari. Dia baru kembali setelah 2 jam, tetapi hasilnya membuatnya tercengang.
Tubuh buaya dewa, yang seperti gunung kecil, telah kehilangan sepotong besar daging. Diperkirakan beratnya mencapai ratusan ribu kilogram, dan semuanya telah masuk ke dalam perut orang suci tua itu. Selain itu, dia tidak puas. Dia memotong beberapa ribu kilogram daging lagi dan terus memanggangnya. Keagungan ilahi naik dan asap tebal mengepul. Tidak lama kemudian, dia selesai memakan semuanya. Barulah dia menyekam mulutnya dan berhenti. Meskipun orang suci abadi dapat menahan sebuah gunung dalam biji sesawi, cara makan seperti ini terlalu menakutkan. Esensi dari daging santo iblis cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Seberapa menakutkankah nafsu makannya untuk bisa mencerna saripati yang begitu banyak? Bahkan seekor naga sejati pun akan mati kekenyangan. Tubuh leluhur buaya itu penuh dengan harta karun. Apakah semuanya akan dimakan oleh orang suci tua itu? Tidak peduli apapun, dia harus memurnikan beberapa senjata suci. Selain itu, jika daging spiritual ini dimakan dengan hemat, itu juga akan menjadi tonik penyelamat hidup tertinggi. Ye Fan merasa seperti menjadi gila. Pada saat yang sama, dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada lelaki tua biadab ini. Chapter 934 Terburu-buru ke bumi. Orang tua itu tidak banyak bicara. Dia tidak membuka mulutnya dari awal hingga akhir, selain saat dia memakan daging buaya. Ye Fan memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tapi orang tua ini sepertinya merasa bahwa keheningan adalah emas. Hualah! Gelombang tinta mengalir keluar dari mata laut iblis. Orang suci kuno itu membasuh kulit buaya. Seolah-olah itu terbuat dari emas hitam. Setiap kali bergerak, itu akan menghasilkan suara nyaring. Pola dao terjalin, cahaya warna-warni ilahi melesat ke segala arah, dan uap keberuntungan naik. Itu adalah jenis materi ilahi yang bahkan orang suci pun akan tergerak. Itu berisi esensi dari orang suci iblis, tahan terhadap pedang dan tahan terhadap air dan api. Itu sulit ditemukan di dunia ini. Kulit ilahi metalik hitam ini dipenuhi dengan semua jenis cahaya dao. Itu secara alami dekat dengan dao besar, dan bahkan jika itu belum dimurnikan, itu sudah merupakan jenis harta karun. Itu berkedip-kedip dengan kilau logam dingin, membuat mustahil bagi orang untuk mendekat. Itu memiliki kekuatan suci yang kuat. Keberadaan tingkat ini bisa membunuh makhluk yang kuat dengan setetes darah, apalagi sepotong kulit yang begitu besar. Mata Ye Fan membara karena hasrat, dan air liurnya akan mengalir keluar. Kulit dari ras buaya ilahi adalah yang paling berharga. Jika dibuat menjadi baju besi, itu hanya akan menjadi kelas impian. Hal ini terutama berlaku untuk nenek moyang buaya. Ini adalah buaya dewa kuno yang dipuja sebagai orang suci iblis. Kulitnya telah lama memiliki keilahian yang tak terpadamkan. Sayangnya, orang suci tua itu tidak menatapnya. Dia membuang kulit binatang yang sudah compang camping dan melilitkan kulit dewa buaya di pinggangnya. Dia mengaktifkan energi esensi yang menakutkan untuk memurnikannya, dan dalam sekejap mata, itu menjadi satu set pakaian binatang primitif. Namun, tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, itu digunakan untuk menutupi tubuh seseorang. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Ye Fan sebenarnya sangat menginginkannya, tetapi orang suci kuno itu telah membungkus tubuhnya, jadi dia terlalu malu untuk memintanya. Bagaimanapun, ini diburu oleh pihak lain. Kemudian, lelaki tua biadab ini mulai mencabut urat dan tulangnya. Dia benar-benar tidak ceroboh sama sekali, memurnikan semua hal yang baik. Dia menggunakan air dari mata laut iblis untuk mencucinya hingga bersih, dan kemudian dia menggunakan tendon dewa leluhur buaya sebagai ikat pinggang, mengikatnya di pinggangnya. Itu sangat boros sehingga membuat orang ingin mencabut rambut mereka. Tidak perlu membicarakan kualitasnya. Itu langka dan pasti bisa disempurnakan menjadi senjata suci. Namun, Old Man Savage tidak berencana untuk menyempurnakannya sama sekali. Dia meletakkan gada tulang putihnya di atasnya. Cahaya yang menyilaukan terpancar, dan Ye Fan tidak punya pilihan selain mundur. Fluktuasi energi semacam itu terlalu kuat, dan bahkan sebagai manusia dengan tubuh suci, dia tidak bisa menahannya. Dao besar bergemuruh, menghancurkan alam semesta. Tulang-tulang buaya itu meredup, dan kemegahan ilahi mereka memudar. Mereka meledak satu persatu dan benar-benar hancur. Tulang buaya dewa kuno yang menakutkan berubah menjadi bubuk halus, dan keilahian mereka lenyap. Adapun tongkat tulang sage tua, ada rune tambahan yang tampak seperti naga dan buaya. Bisa dikatakan bahwa esensi dari tulang dewa telah disempurnakan menjadi senjata tulang. Ye Fan dengan hati-hati mengukur gada tulang yang berkilau itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika dia menyadari bahwa ada banyak merek dari berbagai binatang di atasnya.
Mungkinkah semua tanda ini dicap di atasnya seperti yang sebelumnya? Jika itu masalahnya, maka tidak ada cara untuk memperkirakan nilai dari gada tulang ini. Ye Fan melihat dengan cemas. Sage tua itu sangat teliti. Dia memurnikan semuanya, dan bahkan tidak ada sepotong tulang pun yang tersisa. Pak Tua Savage merasakan tatapannya dan menoleh untuk melihatnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dengan tangan yang besar dan membelah gunung daging itu menjadi dua. Salah satu potongannya dikirim. Itu setidaknya beberapa ratus ribu pound. Ye Fan buru-buru mundur. Untuk orang-orang setingkatnya, Sage benar-benar berdiri tinggi di awan, sekuat dewa. Setetes darah atau tulang bisa membunuh makhluk yang kuat. Sepotong daging dewa yang begitu besar mengandung hukum yang menakutkan, dan itu pasti bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang hebat. Sage tua itu sepertinya telah menyadari hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia sekali lagi mengeluarkan api jalan dan mulai memanggangnya. Dia membagi potongan daging ini menjadi ratusan dan ribuan bagian, dan mengeluarkan aroma wangi di dalam api. Selain itu, selama proses ini, Pak Tua Savage menggunakan kekuatan sihirnya yang luar biasa untuk mengeluarkan esensi dari buaya ilahi. Itu berubah menjadi pemurnian merah yang mengeluarkan gelombang uap padat. Ye Fan merasa ngeri. Setiap bagian dari esensi darah tersebut memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Jika itu benar-benar dikeluarkan, bahkan Raja Jalan Pemisah akan mati dengan keluhan. Memegang gunung dalam biji sesawi. Darah itu seperti danau kecil, dan semuanya jatuh ke telapak tangan Sage tua. Setelah ribuan penyempurnaan, itu berubah menjadi aura pembunuh dan memotong semua hukum, hanya menyisakan kecemerlangan keilahian. Akhirnya, terdengar suara benturan keras, dan sejumlah besar darah kotor jatuh dari telapak tangan Sage tua seperti air terjun. Itu adalah bentangan yang luas, seperti lautan darah yang jatuh ke dalam mata laut iblis. Di telapak tangannya, sinar cahaya merah mengalir dan mengelilingi aura keberuntungan ini. Pada akhirnya, hanya tersisa 6 pil merah seukuran buah kelengkeng. Pil-pil itu berkilau dan berkilauan, secerah batu akik merah. Sage tua itu menyerahkan 4 di antaranya kepada Ye Fan. Sebuah aroma menyerang lubang hidungnya, membuatnya merasa seperti akan naik. Pori-porinya mengendur seolah-olah dia bermandikan cahaya surgawi. Ye Fan tahu bahwa pil berharga semacam ini sulit ditemukan di dunia. Hanya Sage tua yang bisa melawan langit untuk memurnikannya. Dia benar-benar tidak tahu kegunaan magis seperti apa yang dimilikinya. Dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam toples batu giok. Pada saat ini, ratusan ribu kilogram daging buaya ilahi telah dipanggang. Aura pembunuh dan hukum di dalamnya telah sepenuhnya meleleh. Orang bijak tua itu menyerahkannya. Ye Fan merasa seperti berada dalam mimpi. Ini adalah sage iblis, dan sekarang telah menjadi makanannya. Jika suplemen hebat semacam ini menyebar, itu akan membuat orang takut setengah mati. Dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi sage tua itu sangat diam. Dia hampir tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan mengelilingi mata laut iblis 2 kali, menatap ke langit, dan melamun. Melihatnya seperti ini, Ye Fan benar-benar tidak ingin mengganggunya. Pihak lain sepertinya sedang memikirkan beberapa hal penting. Pada siang hari, sage tua itu akhirnya pindah. Dia benar-benar meminjam kuali dan menggunakan api dao untuk merebus hati dan hati buaya ilahi ke dalam sepanci sup. Dia memanggilnya untuk meminumnya bersama-sama. Ye Fan sedikit tertegun. Sangat disayangkan bahwa buaya dewa kuno telah mati dengan sangat menyedihkan. Itu benar-benar menjadi sup yang lezat, dan tidak ada sedikit pun yang terbuang. Sage tua ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Jika berita tentang dia memakan benda-benda ini tersebar, itu pasti akan mengejutkan semua orang dan menakut-nakuti sekelompok master sekte dan orang-orang yang maha kuasa. Kualinya telah menjadi kuali sup sungguhan. Itu benar-benar sedikit berbeda. Sumber ki dari segala sesuatu mengalir, disertai dengan aroma sup ilahi. Orang lain pasti akan tercengang jika melihatnya. Haruskah dikatakan bahwa itu sangat mewah atau terlalu luar biasa? Ye Fan bertahan dan mengomel pada sage tua tanpa henti, ingin berkomunikasi dengannya. Namun, pihak lain masih memperlakukan kata-katanya seperti emas dan hampir tidak berbicara. Dia hanya sesekali melihat ke langit dengan linglung. Pada akhirnya, Ye Fan tidak berdaya. Dia mengatakan apa yang paling dia khawatirkan. Jika malam tiba, tuan ini pasti akan berubah dari dewa menjadi iblis. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Itu akan menjadi bencana besar. Ye Fan menunjuk ke arah matahari yang terik di langit. Dia merasa bahwa dia bisa membiarkan sage tua itu bergegas menuju matahari.
Dalam jarak yang sesuai, itu akan selalu menjadi siang hari. Mungkin dia bisa perlahan-lahan mencairkan sifat iblisnya. Sage tua menggelengkan kepalanya dan diam-diam merenung. Dia tidak terlalu memperhatikan Ye Fan. Jelas, dia telah memikirkan masalahnya sendiri. Dia khawatir setelah matahari terbenam, dia akan menjadi gila dan memulai pembantaian. Ye Fan segera mengerti bahwa apa yang disebut dewa di siang hari dan iblis di malam hari tidak terkait dengan cahaya, tetapi masalah keilahian dan sifat iblisnya. Sebagai dewa, sebagai iblis, waktunya harus sama. Orang-orang salah mengira bahwa hal itu disebabkan oleh pergantian siang dan malam. Aku pergi. Orang bijak tua itu berdiri dan akhirnya mengatakan ini. Senior, kemana kamu akan pergi? Ye Fan bertanya. Secara alami, dia berkomunikasi dengan kehendak ilahi karena bahasa primordial berbeda dari sekarang. Di kedalaman alam semesta yang sunyi, dalam kegelapan yang tidak bisa dijangkau siapapun. Kata sage tua itu dengan lembut. Ye Fan tahu bahwa dia mengasingkan diri untuk selamanya. Dia takut melukai orang lain secara tidak sengaja, jadi dia rela jatuh ke kedalaman medan bintang yang sunyi dan berjalan sendirian sampai dia menjadi mayat dingin di kedalaman alam semesta. Dentang-dentang-dentang. Sebuah suara logam berdering di udara. Potongan-potongan rantai ilahi merah yang telah dipatahkan sebelumnya semuanya terbang kembali. Orang suci tua itu menggunakan kekuatan magis yang hebat untuk menyusunnya kembali, menyempurnakannya menjadi rantai ilahi baru yang bahkan lebih kokoh. Dia mengukir untaian demi untaian simbol di atasnya, dan kemudian dia menyegel dirinya sendiri. Senior, ini memiliki belenggu sendiri. Ketika hidupku dalam bahaya, itu akan pecah. Jika tidak ada yang terjadi, itu akan memenjarakan sifat iblisku. Ye Fan menghela nafas pelan. Dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Orang suci purba itu terlalu kuat. Agar tidak menyebabkan bencana yang mematikan, dia lebih suka mengasingkan diri dan hidup sendirian di negeri asing. Hati Ye Fan bergejolak. Dia dengan cepat mengukir Taiji dan memberikannya kepada sage tua. Bahkan ada beberapa perubahan pada Taiji Dao tersebut. Alam rahasiamu semuanya memiliki metode kultivasi yang berbeda. Sulit untuk menghubungkan mereka bersama. Ini adalah bahaya tersembunyi yang besar. Jika saya mengajari Anda bulan dan matahari, itu akan membahayakan Anda. Orang bijak tua itu memperingatkan sebelum pergi. Dia kemudian membawa gada tulang putih ke dalam kehampaan dan menerobos pengekangan langit dan bumi. Dia memasuki medan bintang dan menghilang. Ye Fan melamun. Dia melihat ke langit yang jauh dan baru sadar kembali setelah sekian lama. Dia menghela napas pelan. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa melihat ahli yang tak tertandingi ini lagi dalam hidupnya. Dia berharap bahwa dia tidak akan jatuh di kedalaman alam semesta. Dia tinggal di planet kuno itu selama setengah hari dan mencari dengan hati-hati. Dia tidak melihat reruntuhan lagi. Semuanya telah ditelan ke dalam mata laut iblis. Namun, dia juga membuat beberapa penemuan lain. Dia melihat beberapa satelit dan sisa-sisa wahana antariksa. Beberapa masih baru, dan beberapa sudah lama sekali. Voyager 48, Chang'e 19. Ye Fan mengamati dengan seksama. Pesawat-pesawat ruang angkasa ini rusak parah dan sebagian besar berasal dari negara-negara penjelajah ruang angkasa. Diperkirakan mereka semua akan jatuh di planet kuno yang tersegel ini. Setelah melihat untuk terakhir kalinya ke planet kuno itu, Ye Fan memutuskan untuk pergi dan bergegas pulang. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Meskipun dia tidak kembali ke bumi secara langsung setelah melintasi medan bintang kali ini, planet purba itu tidak jauh dari tujuannya. Tentu saja, ini relatif terhadap bidang bintang biduk. Dalam hal jarak sebenarnya, itu sudah cukup untuk membuat orang takut mati. Planet purba itu adalah yang paling dekat dengan bumi selama kesibukan besar, 55 juta kilometer jauhnya, dan yang terjauh selama hari persatuan, sekitar 400 juta kilometer. Kita harus tahu bahwa planet purba itu adalah bagian dari tata surya dan merupakan planet yang dekat dengan bumi. Namun, masih ada jarak yang begitu jauh. Orang tidak bisa tidak menghela napas pada ketidakberartian manusia. Ye Fan melanjutkan perjalanannya. Dia dengan cepat bergegas keluar dari atmosfer tipis planet ini dan akhirnya menyingkirkan tarikan gravitasi. Dia kemudian mengeluarkan platform giok misterius dan memulai proses penyeberangan yang panjang dan berulang-ulang. Mengandalkan dia untuk terbang kembali mungkin akan menghabiskan semua kekuatan sucinya. Selain itu, dia tidak tahu berapa bulan waktu yang dibutuhkan. Jika ada penyimpangan, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Air mata Ye Fan hampir mengalir keluar. Dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun.
Dia takut sesuatu yang buruk terjadi padanya setelah bertahun-tahun. Di masa lalu, dia telah mengalami semua jenis pertempuran hidup dan mati, tetapi dia tidak pernah begitu gugup. Tapi sekarang, dia panik dan tubuhnya gemetar. Bumi, aku kembali. Mata Yevan berkaca-kaca saat dia terus mendekat. Hatinya sangat gembira. Dia telah pergi dengan peti mati yang ditarik oleh 9 naga selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, dia telah kembali dengan usahanya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Chapter 935 turun ke bumi. Aku kembali, aku akhirnya kembali. Semangat Yevan seperti gelombang yang mengamuk, melonjak di luar angkasa. Melihatnya dari luar angkasa, bintang biru aqua itu terlihat sangat indah. Itu seperti berlian biru, berkilau dan tembus cahaya. Rasanya seperti melamun. Yevan terus menyeberang, meninggalkan satu demi satu landasan giok misterius. Akhirnya, dia mendekatinya. Konsumsi ini sangat besar, tapi untungnya, dia telah mempersiapkannya. Tanah airnya ada di bawahnya. Bintang biru aqua itu tidak terlalu besar, jauh dari sebanding dengan wilayah bintang biduk. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wilayah bintang kuno yang vital di wilayah bintang Ziwei, tetapi memiliki aura yang sangat luas. Secara relatif, itu sangat indah, tetapi itu membuat orang menghormatinya. Seolah-olah ada kaisar agung yang masih hidup yang terbaring tidak aktif, membuat orang gemetar tak terkendali. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Mengapa saya merasa itu berkali-kali lebih besar dari yang saya lihat? Ini bahkan lebih besar dari biduk dan bintang Ziwei. Yevan berhenti di tempat, bingung. Dia melihat ke angkasa luar yang jauh dan merasa bahwa bumi jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia berpikir tentang apa yang ada di bintang biru. Setelah kembali, dia merasakannya dengan hati-hati. Bumi berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sepertinya ada sesuatu dan kekuatan di luar pemahamannya. Tiba-tiba, sebuah planet melesat di angkasa. Itu tidak terlalu jauh. Yevan terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia mengerti. Itu adalah bulan. Ada banyak kawah di atasnya, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Itu benar-benar berbeda dari bulan di bumi. Hah? Apa yang terjadi? Sepertinya ada sesuatu di atasnya yang membuat saya merasa tidak nyaman. Yevan terkejut. Dia merenung sejenak dan turun. Tidak lama kemudian, Yevan mendarat di bulan. Suhunya sangat rendah, dan bebatuannya dingin dan keras. Sepertinya mereka bisa membekukan orang. Saat itu malam hari di bulan. Yevan tergerak. Dia merasakan jejak kekuatan suci bulan yang tersembunyi di celah-celah bebatuan bulan. Namun, ketika dia mencoba untuk menangkapnya, dia menemukan bahwa itu hampir dapat diabaikan. Bulan adalah esensi dari bulan. Ada catatan tentang hal itu dalam buku-buku kuno. Mungkinkah itu terkait dengan para pembudidaya? Yevan merasa sakit kepala datang. Dia mencari lagi dan lagi. Memang ada kekuatan suci bulan, tapi hanya ada beberapa helai yang tersisa. Itu hampir bisa diabaikan. Bulan dikenal sebagai bulan di zaman kuno. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, tempat ini terlalu khusus. Yevan merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Yevan menggunakan hatinya untuk mengamati, menggunakan tangannya untuk menyentuh setiap bagian dari batu, menikmati perubahan waktu, merasakan kekuatan suci bulan. Dia memiliki ilusi yang aneh. Pada zaman kuno, tempat ini tampaknya menjadi sumber yin yang ekstrim, tetapi bertahun-tahun yang lalu, tempat ini telah menghilang karena suatu alasan yang tidak diketahui. Dia berjalan ke depan, menyentuh batu yang dingin dan keras dengan tangannya. Bumi, ada terlalu banyak rahasia. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan Jingwei mengisi laut, Kuafu mengejar matahari, dan Hou Yi membungkuk-membungkuk. Dan ini jelas hanya sebagian kecil saja. Rahasia kuno yang sebenarnya yang telah dihancurkan adalah fondasi yang sebenarnya. Yevan meletakkan tangannya di atas sebongkah batu dan benar-benar mendengar dentingan pedang. Kedengarannya seperti suara pertempuran kuno. Niat bertempur di tulang-tulangnya dan darah di tubuhnya segera mendidih. Ada bekas luka pedang di bongkahan batu ini. Itu tidak mungkin salah. Dia bisa dengan jelas mengenali perubahan sejarah dan niat membunuh tanpa batas yang terkandung di dalamnya. Bekas luka pedang kuno. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah era di mana para pahlawan muncul dalam jumlah besar. Jika dia memiliki kesempatan untuk melihatnya, maka kultivasinya tidak akan sia-sia. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan reruntuhan istana bulan di bulan ini. Yevan berjalan-jalan di bulan tanpa tujuan, mencari reruntuhan kuno dan merasakan kemisteriusannya.
Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Sesuatu dengan cepat mendekat dari jauh, menyapu langit. Tubuh Ye Fan bersinar, dan bentuk sulapnya tersembunyi. Sebuah satelit terbang melintasi langit. Dia tidak ingin menyerang jatuh, dia juga tidak ingin melarikan diri karenanya. Dia hanya menyembunyikan penampilan aslinya. Pada saat itu, sekelompok orang di stasiun bumi satelit yang terkenal di bumi berdiri dengan kaget. Kopi menyembur ke seluruh layar, dan mata mereka hampir keluar. Ya dewa, satelit itu terbang melintasi langit. Ye Fan berjalan dengan tenang di bulan, menyebabkan sekelompok orang di bumi berseru dan kemudian benar-benar membatu. Ya dewa, apa yang kulihat? Apakah iblis sedang dalam perjalanan, atau apakah dewa sedang turun ke dunia? Seruan semacam ini terdengar di beberapa tempat, dan akhirnya terdaftar sebagai rahasia nasional, menyebabkan kepanikan di daerah kecil. Tidak ada apa-apa di bulan. Kecuali batu dengan bekas luka pedang, dia tidak melihat apapun yang berhubungan dengan pembudidaya. Aku tidak bisa melihatnya, tapi bukan berarti tidak ada. Kekuatan suci Taiyin yang tersisa sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ye Fan merasa lega. Dia tidak perlu menemukan alasannya. Dia melintasi lebih dari separuh bulan dan sampai di sisi lain. Dia melihat sebuah cangkang logam. Itu adalah pangkalan yang dibangun di bulan. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Dengan teknologi manusia saat ini, hal ini tidak lagi menjadi masalah. Jika Mars tidak begitu aneh, pasti sudah ada stasiun luar angkasa manusia sejak dulu. Ye Fan berjalan ke depan dan melihat dengan seksama. Cangkang logam ini menutupi area yang luas, dan bahkan ada sepotong tumbuhan hijau, yang digunakan untuk eksperimen. Dan ketika dia mengamati, orang-orang di stasiun luar angkasa juga menemukannya. Mereka begitu terkejut, sampai-sampai mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tercengang dan benar-benar tercengang. Untungnya, Ye Fan tidak berhenti. Dia menghilang dalam sekejap, bergegas keluar dari bulan, dan menyeberang ke bumi, hanya menyisakan platform batu giok misterius di luar angkasa. Bulan berjarak hampir 400.000 kilometer dari bumi. Ye Fan melewati kehampaan dan memasuki atmosfer tebal, mengungkapkan tubuh aslinya dan turun sendiri. Bumi benar-benar aneh. Ye Fan memiliki perasaan aneh pada saat pertama, dan kemudian dia sangat kagum. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Suara angin seperti suara pisau, memotong kulit orang. Ye Fan turun, menghadap ke segala sesuatu di bumi. Gunung-gunung dan sungai-sungai berangsur-angsur menjadi jelas. Jalan besar langit dan bumi sangat istimewa. Itu sangat tinggi dan sulit untuk ditangkap oleh Ye Fan, yang membuatnya terkejut dan takut. Firasat buruk muncul di benaknya. Sesuatu yang sangat mengerikan pasti telah terjadi di bumi. Seluruh dunia jalan besar langit dan bumi memberi orang perasaan bahwa itu tidak lengkap. Ye Fan turun dari hamparan awan putih. Pemandangan di bawah menjadi semakin jelas dan jelas, memperlihatkan gunung-gunung yang megah, sungai-sungai, dan bumi yang luas. Namun, hatinya semakin tenggelam. Esensi dari langit dan bumi begitu tipis sehingga hampir bisa diabaikan. Sulit untuk berkultivasi dalam situasi seperti itu. Dia segera tahu mengapa dia tidak melihat seorang pun kultivator hari ini. Dan ini bukanlah hal yang paling mengerikan. Yang paling membuatnya khawatir adalah kultivasinya sendiri tampaknya menurun dengan cepat. Kekuatan sihirnya benar-benar menghilang, dan dia memiliki ilusi bahwa daunnya akan segera bubar. Mengapa ini terjadi? Haruskah dia kembali ke bumi? Apakah dia akan menjadi orang yang tidak berguna? Dia sangat terkejut. Tidak, ini bukan masalah saya sendiri. Ini adalah kehendak langit dan bumi. Kultivasi dan kekuatan sihir Ye Fan tampaknya menurun, tetapi akhirnya seimbang. Untungnya, dia masih bisa terbang. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan terjun bebas. Dia adalah fisik suci dari suku manusia, dan dia memiliki satu kaki di Dao Cutting Pass. Jika dia jatuh sampai mati seperti ini, itu akan menjadi lelucon besar. Kultivasi dan Dao saya tidak berkurang. Ini adalah penindasan langit dan bumi. Ini adalah zaman akhir Dharma yang legendaris, di mana Dao tidak dapat dirasakan. Ye Fan terkejut setelah melihat sekilas. Saat dia ditekan oleh langit dan bumi, dia melihat banyak gunung yang menjulang tinggi di atas awan. Dia tidak tahu seberapa tinggi mereka. Sungguh luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin ada gunung-gunung seperti itu di bumi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, semuanya menghilang. Hanya ada beberapa gunung rendah di bawahnya. Semuanya adalah ilusi. Hal ini menyebabkan dia terkejut dan bingung. Dentang. Di dalam lautan penderitaannya, dua keping perunggu hijau bergetar sedikit.
Mereka merasakan sesuatu segera setelah dia tiba di bumi seolah-olah mereka meramalkan sesuatu. Ye Fan menenangkan diri. Dia mengamati langit untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia melihat deretan gedung pencakar langit di bawahnya, menjulang tinggi ke langit. Dia tidak terus turun. Sebaliknya, dia mulai melakukan perjalanan melintasi langit. Dia sudah berada di dekat pantai. Tidak lama kemudian, dia memasuki langit di atas lautan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum di daerah tak berpenghuni ini untuk melampiaskan emosinya. Aku kembali. Boom. Dia membawa serta cahaya yang tak ada habisnya saat dia dengan bebas turun dari langit. Dia jatuh ke laut, menimbulkan ombak besar saat dia bergegas ke kejauhan. Pada hari itu, penduduk suatu negara di daerah laut ini sangat ketakutan. Mereka mengira akan terjadi gempa bumi dan tsunami. Pada saat yang sama, mereka menduga bahwa tragedi pembangkit listrik tenaga nuklir dari 20 tahun yang lalu terjadi lagi. Ini memang zaman Dharma berakhir. Di dunia ini, tingkat kultivasi Ye Fan tidak berkurang, tetapi kekuatan yang bisa dia gunakan sangat berkurang. Tidak heran. Tidak ada lagi kultivator di dunia setelah praktisi Prakinki. Mereka semua melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi di bumi? Saya ingin tahu apakah praktisi Prakinki dan warisan kuno yang kuat itu meninggalkan sesuatu. Mungkin aku bahkan bisa menemukan beberapa tempat tinggal gua. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya membara dengan semangat saat memikirkan hal ini. Ada terlalu banyak tempat yang menunggunya untuk dijelajahi. Dia berjalan di permukaan laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia sedikit terharu saat dia menatap lautan yang tak terbatas. Apakah di sana ada istana naga Laut Timur? Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan orang tuanya. Tidak ada hal lain yang penting. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju kota tempat tinggalnya. Dia telah bekerja keras untuk berkultivasi selama bertahun-tahun dan tidak ingin kembali sampai kapanpun. Setelah mengalami lika-liku dan beberapa situasi hidup dan mati, dia akhirnya naik ke altar 5 warna. Dia dengan tegas meninggalkan segala sesuatu tentang gayung besar, tapi sekarang, dia takut semuanya akan sia-sia. Ye Fan telah pergi selama lebih dari 20 tahun. Sekarang setelah dia kembali, dia merasa tidak nyaman saat melihat kota-kota asing di sepanjang jalan. Waktu berlalu dan dia akhirnya kembali. Namun, apakah dia masih bisa bertemu dengan orang tuanya? Apakah semua usahanya akan sia-sia? Pada saat ini, dia sangat khawatir dan takut. Di dunia ini, waktu adalah hal yang paling menakutkan. Itu bisa menghapus segalanya dan mengubah segalanya. Bahkan kaisar kuno tidak bisa mengubahnya.